Hai guys, terima kasih masih setia mendengarkan kisah-kisah yang terjadi di kehidupan manusia. Kita mulai saja cerita selanjutnya. Kali ini menceritakan kasus yang pernah menggegerkan Probolinggo di tahun 1992 yang banyak dikenal masyarakat dengan kasusnya nenek maut. Kala itu, sekitar pukul 7 malam, seorang anak kecil bernama Faridatul yang masih berumur 5 tahun sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah selesai mengaji dari musola. Untuk info ya guys, rumah Faridatul berdekatan dengan rumah Mbak Jiwo, seorang wanita tua yang sudah berusia 52 tahun. Mbak Jiwo ini sebenarnya masih merupakan kerabat dari Faridatul yang biasa dipanggil Farida. Dia memang sering bermain ke rumah Mbak Jiwo dan masuk ke dalam rumahnya. Ia senang karena sering diberi makanan berupa kerak nasi yang digoreng. Pada saat itu, hingga tengah malam, orang tua Farida bingung dan panik mencari buah hati mereka yang saat itu masih belum juga pulang ke rumah. Padahal, Farida biasanya sudah tiba di rumah sebelum pukul 8 malam. Dan malam hari itu, desa Kandang Jati Kulon riuh dengan suara orang-orang yang meneriakkan nama Farida. Dengan bantuan warga, pencarian pun berlangsung selama 6 jam. Para warga menyebar di seluruh kampung untuk mencari di mana Farida berada pada malam itu. Akhirnya seorang kepala desa yang kala itu juga melakukan pencarian tanpa sengaja menyenggol sebuah baskom yang ditutupi dengan tampah yang diletakkan di dekat sebuah tungku perapian di rumah Mbak Jiwo. Biasanya, orang zaman dulu sering memiliki tungku perapian di belakang rumahnya. Kepala desa itu pun membuka tutup panci tersebut, dan betapa kagetnya ketika ia melihat sebuah tangan anak kecil menyembul dari dalam baskom. Dan di dekat tungku juga tergeletak sandal si bocah yang sedang dicari. Gadis ini pun kaget dan menjadi sangat panik. Kemudian ia langsung menginterogasi pemilik rumah. Mbak Jiwo awalnya menolak dan membantah bahwa itu adalah perbuatannya. Tapi setelah dirayu dan dibujuk, barulah dia mengaku. Tanpa rasa bersalah dan dengan tatapan dingin dan raut wajahnya yang tenang, nenek itu berkata, "Memang saya yang menyembelih Farida." Akhirnya pencarian itu pun berakhir dengan jeritan tangis Haryanto dan Edi Ningsih, kedua orang tua dari Farida. Rabu dini hari saat hari itu, anak yang sedang lucu-lucunya ditemukan tewas termutilasi di rumah Mbak Sujiwo. Dan dalam penuturan Mbak Sujiwo kepada polisi, sebelum mengiris-ngiris daging bocah itu, sorenya ia sempat mendapat perintah dari suara gaib di kepalanya untuk memakan daging anak kecil. Suara gaib itu muncul kembali menjelang sholat Isya, tepat saat Farida bermain ke rumahnya. Anak manis itu menurut saja ketika si Mbah menelantangkan dirinya di lantai tanah. Dan langsung saja lehernya ditusuk oleh si nenek. Dengan kondisi bersimbah darah, menurut Mbak Jiwo, Farida sempat bertanya di sisa-sisa kesadarannya, "Mbak, kenapa saya dibunuh?" Ujarnya melemah. Mendengar itu, si Mbak justru tambah menggila. Tubuh mungil itu digendongnya sambil mengelilingi ruangan rumahnya. Tak cukup sampai di situ, daging Farida kemudian diiris-iris menjadi 79 bagian. Proses menguliti dan memotong-motong daging bocah itu baru selesai sekitar pukul 10 malam. Semua potongan daging itu ia cuci. Lantas, Mbak Jiwo meracik bumbu untuk memasaknya. Dalam hatinya dia berkata, Pokoknya saya bisa pesta dengan iringan lagu dangdut. ada dugaan si Mbak ini mengidap penyakit jiwa, sehingga ia melakukan perbuatan sadis itu dengan santainya
tanpa merasa bersalah. Kejiwaan Bajiwo memang terguncang sejak kematian kakaknya 20 tahun yang lalu, sebelum kejadian naas itu terjadi. Semenjak kepergian kakaknya, perangai Bajiwo berubah. Misalnya, sering menghadang dan memukul ibu-ibu atau anak perempuan yang lewat di depan rumahnya. Karena ulahnya yang mengganggu orang-orang itu, ia pernah dimasukkan ke dalam bak mandi oleh penduduk. Dalam beberapa kali penyidikan, Kapolres Probolinggo, Letkol Fadila Budiono Haryanto, menduga bahwa Bajiwo ini mempunyai penyakit kelainan jiwa. Ayah dan ibu Farida sempat melakukan mogok makan, karena mereka selalu teringat dan terbayang-bayang dengan cincangan tubuh anaknya yang mau digulai oleh Bajiwo. Kasus ini sempat menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak kecil kala itu, karena ditakutkan masih ada Mbah Jiwo lainnya di luar sana. Sampai-sampai seringkali anak-anak kecil yang tidak menurut dan tidak pulang tepat waktu akan selalu ditakut-takuti oleh cerita-cerita tentang Mbah Jiwo pada zaman itu. Seperti ditakut-takuti akan dimasak jadi rawon kalau tidak menuruti kata orang tuanya. Sekian dulu ya guys cerita yang kuangkat hari ini. Jangan lupa tonton juga video-video yang telah kami buat. Sampai jumpa lagi di cerita yang menarik di kehidupan manusia. Bye.